warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami berada di pelataran Masjid Ampel Denta di Ampel, Surabaya. Kebetulan ini malam Jumat dan terlihat ramai sekali para peziarah memenuhi areal ziarah di Masjid Ampel Denta ini. Kita akan masuk ke lokasi ziarah. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo penyebar agama Islam di tanah Jawa. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat Ali. Sunan Ampel merupakan salah satu wali songo yang sangat terkenal dengan dakwahnya, karena beliau berdakwah di daerah yang sangat penuh dengan kemaksiatan. Pada saat itu masyarakat di Ampel Denta sangat terkenal dengan tradisi kemaksiatan yang disebut dengan maling, madon, mabok, madat, maling, madon, mabok, main, madat. Maling itu mencuri, mengambil hak orang lain tanpa izin. Madon itu bermain perempuan. Madat itu menghisap narkotika kalau sekarang. Main itu berjudi. Maling, madon, madat, mabok atau minum itu minum minuman khamr, minuman keras. Nah, lihat kondisi masyarakat yang begitu, Sunan Ampel kemudian membuat jargon molimo, tetapi bukan maling, madat, madon dan sebagainya, tetapi ditambah kalimat moh maling. Orang Islam itu moh maling, tidak boleh mencuri, moh main, tidak boleh berjudi, moh madat, tidak mau menghisap narkotika, moh mabok, tidak boleh mabok-mabokan, moh madon, tidak boleh bermain perempuan. Dan ini kita masuk di Gapura Paduraksa. Ini adalah gapura terdepan yang memang paling tinggi. Ini membuat 5 gapura yang masing-masing gapura ketinggiannya berbeda. Gapura sendiri berasal dari bahasa Arab gofuro, yang artinya ampunan. Sesungguhnya setiap orang yang sudah masuk Islam, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ini penuh sekali para peziarah, dan inilah lingkungan wisata religi Sunan Ampel. Dan di masa pandemi ini memang dibuat aturan agar seluruh peziarah menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Tapi orang dalam jumlah yang sedemikian banyak memang sulit dikondisikan untuk semua menaati protokol kesehatan. Ini kita sudah akan masuk di gapura yang kedua. 5 gapura ini melambangkan 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan kelima-limanya ini memang ukurannya semakin jauh, semakin kecil, melambangkan bahwa ketika kita sudah masuk di dalam ajaran Islam, kita menjadi semakin kecil eksistensinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, semakin mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penuh di dalam, sehingga banyak peziarah yang hanya berziarah dari luar area makam Sunan Ampel. Dan di sekitar di lokasi makam Sunan Ampel ini juga terdapat petilasan Sunan Kalijaga, karena dulu Sunan Kalijaga
pernah juga ke Ampel Denta, dan juga ada makam Kiai Bolong. Kiai Bolong itu konon adalah salah satu petugas kebersihan di Masjid Ampel Denta, tetapi beliau memiliki karomah bisa melihat Ka'bah dari Surabaya ini. Ketika penentuan arah kiblat, Kiai Bolong atau Sunan Bolong ini langsung dari mihrab mengajak orang untuk melihat lubang yang ada dan langsung tembus lurus menuju ke Ka'bah, ke Baitullah. Penuh sekali para peziarah, dan di sini banyak sekali makam para tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini, dan kita akan mendekat langsung ke lantunan tahmid, takbir, dan tahlil serta bacaan Yasin berkumandang di penjuru area makam ini, dan kita akan menuju melihat dari jarak yang lebih dekat makam Raden Rahmatullah, Raden Rahmat Ahmli atau Sunan Ampel. Nah, ini yang paling besar itu adalah makam Sunan Ampel. Assalamualaikum ya waliyullah, Ali rahmatullah Sunan Ampel, antum salafuna wa nahnu lakum tabauna insal hadikum lahikun. Dan sebelahnya adalah makam Dewi Condrowati, istri dari Sunan Ampel yang merupakan putri dari kerajaan Campa. Letak makam ini persis di belakang Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Wah, model Sunan Ampel ini yang menjadi tren dakwah Islami sampai dengan saat ini, dimana Sunan Ampel juga memadukan antara dunia dan akhirat, dakwah dengan usaha, dakwah dengan bisnis. Maka kalau kita lihat di sejauh perjalanan menuju makam Sunan Ampel ini, berjajar banyak sekali pedagang yang menjajakan dagangannya. Inilah kondisi di makam Sunan Ampel, penuh sesak oleh para peziarah. Yang kesemuanya melafazkan tahmid, takbir, kalimat thayyibah, mengagungkan asma Allah. Makam Sunan Ampel ini memang terlihat besar, dan rata-rata makam para wali itu terlihat besar. Bisa jadi karena memang perawakan beliau besar, atau sengaja dibuat besar supaya kelak di kemudian hari mudah dilihat oleh para peziarah yang dari jauh. Sunan Ampel ini merupakan anak dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi dengan istri Putri Campa, dia Chandrawati. Sunan Ampel menikah dengan Diah Chandrawati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja, memiliki 5 anak, yakni anak yang pertama Maulana Mahdum Ibrahim atau Raden Mahum Ibrahim, dikenal dengan Sunan Bonang. Kemudian anak kedua Syarifuddin atau Raden Qasim, dikenal dengan Sunan Derajat. Anak ketiga Siti Syarifah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran. Anak keempat Siti Mutmainah, dan anak kelima adalah Siti Hafsah. Kemudian Sunan Ampel juga menikah lagi dengan Diah Karimah binti Ki Kembang Kuning
memiliki putra 6, yakni Dewi Murtasya, istri dari Sunan Giri, kemudian Dewi Asyiqah, istri dari Sunan Kalijaga, kemudian Raden Hasanuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Kesemua putra-putra beliau yang hidup menjadi pengembang Islam yang sangat dominan, dan putri-putri beliau diperistri oleh para tokoh yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Dewa Wali atau Wali Sanga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari sejarah kejuangan Raden Rahmat Ali atau Sunan Ampel, dan mudah-mudahan kehidupan kita semua senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ziarah di Makbarah Sunan Ampel sudah selesai dan kita keluar melalui pintu gapura yang ketiga yang memang lebih rendah, yang memang ketinggiannya lebih rendah daripada yang satu, yang kedua, dan ketiga. Nah, ini adalah inilah makam Mbah Bolong atau Mbah Sun Haji yang dulu merupakan penjaga, yang merupakan petugas kebersihan di Masjid Ampel Denta, dan karomah beliau adalah bisa secara langsung melihat Ka'bah dari pengimaman Masjid Sunan Ampel. Nah, kita sudah keluar. Inilah gapura yang kelima, gapura yang terakhir, dan ini memang konstruksi kayu yang sangat-sangat tua dan memang lebih pendek dibanding dengan gapura yang lain. Alhamdulillah, kita sudah berada di luar area makam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.